dipersembahkan oleh Pemirsa, di segmen sebelumnya kita sudah berbincang bersama Pak Sukasno mengenai solusi saat revitalisasi jembatan Juruk B. Nah, kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui seperti apa pengajuan peraturan daerah di Surakarta. Baiknya banyak pemirsa yang belum mengetahui sebenarnya bagaimana cara pengajuan raperda ke DPRD. Oke, terima kasih Mbak Purvi, selamat siang. Jadi untuk pengajuan raperda itu ada beberapa macam Mbak, ada beberapa jalur. Yang jelas ya kita bisa melalui kita reses, DPRD itu reses ke masyarakat, kemudian hasil reses itu kemungkinan menimbulkan beberapa masalah yang kita lihat di situ, maka dari hasil reses itu teman-teman DPRD itu baik lewat komisi juga bisa, kemudian lewat beberapa orang juga bisa, kemudian untuk mengajukan menjadi raperda, pengusulan namanya, pengusulan raperda. Kemudian juga ada lagi itu namanya inisiatif ya. Kemudian ada dua, yang ada satu lagi yaitu raperda dari luncuran. Luncuran itu artinya dari pemerintah daerah atau pemerintah kota Surakarta, di mana kalau ada permasalahan yang aturan perundang-undangan dari atasnya yang harus dirubah, maka segera mungkin dia akan mengajukan perubahan peraturan daerah atau mungkin malah justru mengganti dan sebagainya. Jadi ada dua, yaitu yang satu inisiatif, yang satu luncuran. Kemudian dari luncuran atau inisiatif itu nanti akan masing-masing kan dimasukkan ke dalam Baperda itu. Kemudian dia akan menyertakan namanya naskah akademik. Okay. Naskah akademik itu bisa dibuat oleh pengusul ataupun bisa di pihak ketiga kan. Nah, dari NA itu kemudian nanti diajukan pada pimpinan kami di DPRD. Kemudian setelah diajukan DPRD maka akan menyerahkan atau mendisposisikan pada Baperda untuk mengkaji bagaimana itu urgenkah, kemudian apakah sesuai dengan peraturan di atasnya, itu perintah dari undang-undang atau tidak. Ini adalah tugas dari kami untuk mengkaji dan membuat skala prioritas. Karena dalam pengajuan Baperda itu raperda untuk tiap tahunnya itu kita dibatasi Mbak. Dibatasi, jadi tidak sebanyak mungkin kita harus diajukan, semua diajukan tidak. Tapi ada link penjaringan, kemudian ada prioritas, skala prioritasnya. Nah, kalau di Kota Surakarta di tahun 2022 ini kita punya 11 raperda yang harus kita bahas. 11 ini kita bahas, kemudian nanti kalau selesai di tahun berikutnya kita hanya boleh menambah 25% dari semua yang sudah kita bahas. Artinya kalau 11 berarti 2023 hanya maksimal 13 raperda karena nambah 2 saja seperti itu. Jadi tinggal bagaimana tingkat pembahasan kita dalam 1 tahun dalam menyelesaikan raperda itu menjadi perda seperti itu. Raperda di tahun 2022 ada 11. Yang paling urgent apa Pak? Kalau yang kemarin paling urgent yaitu terkait dengan apa kemarin Pak ya? RPJMD. Ya, itu karena saat itu kan peralihan dari pemerintah yang lama kepada pemerintah yang baru, kemudian di saat itu harus ada RPJMD dan sebagainya. Maka itu menjadi prioritas kami untuk segera dilakukan. Itu yang masih dikejar begitu ya Pak. Nah, kemudian apa tugas dan juga peran dari Baperda? Banyak Mbak tugasnya ya. Tadi sudah saya sebutkan di salah satunya. Jadi setelah NA dan draft raperda itu masuk pada Baperda, ini menjadi tugas kami untuk mengkaji dulu. Tadi saya sebutkan urgenitas, kemudian ada perintah dari perundang-undangan dari atasnya atau tidak, kemudian sudah memenuhi 3 prasyarat syarat apa tidak, itu asas legislatifnya, kemudian asas sosiologinya dan sebagainya itu. Kalau sudah, maka tugas Baperda adalah mengkaji selesai, kemudian menaikkan menjadi diusulkan pada Properda di tahun berikutnya, gitu kan? Jadi setelah kita mengkaji, kita menemukan 11 raperda misalkan seperti itu. Maka dari 11 itu kita akan naikkan pada pimpinan untuk segera diparipurnakan. Jadi untuk pembahasan tahun 2023 misalkan 11, yaitu kita paripurnakan, kita kedok namanya Properda. Nah, seperti itu kan. Setelah itu nanti akan diparipurna, setelah selesai maka seterusnya ini menjadi tugasnya dari teman-teman Baperda lagi, karena setelah itu kita harus mencari dari komunikasi dengan bagian hukum, kemudian juga bagian OPD yang mengajukan supaya ini segera ditayangkan atau dinaikkan kepada DPRD untuk kita bahas menjadi pansus seperti itu. Sebelum ke pansus
kita ada kajian lagi. Ya, misalkan ada 3 pansus yang naik kepada DPRD, ya sudah 3 pansus itu kita kaji dulu, kemudian sesuai dengan apa yang menjadi roh, apa yang mau dibahas, maka ini kita ajukan, kita kaji, selesai kita ajukan paripurna, kemudian ada bentuk yang namanya nolas, nota penjelasan dari wali kota kalau itu memang dari luncuran, ya, dari pemerintah kota. Tetapi kalau itu inisiatif, ya nanti akan disampaikan oleh pengusul. Pengusul menyampaikan apa isi dari raperda inisiatif itu. Setelah disetujui di dalam rapat paripurna, kemudian nolas itu akan ada pandangan-pandangan dari fraksi. Ya. Fraksi masing-masing buat pandangan apa, intinya ya pertanyaan terkait dengan raperda itu, urgenitasnya apa, kemudian apa yang dirubah dan sebagainya. Kemudian akan dijawab oleh pengusul. Setelah selesai, maka dari paripurna itu akan ditetapkan menjadi pansus, kemudian ditetapkan alat yang akan membahas, yang namanya pansus itu. Nah, setelah itu menjadi tugas pansus sampai selesai, gitu kan? Setelah selesai, ini nanti ada harmonisasi, ada evaluasi yang dilakukan pada pemerintah provinsi Jawa Tengah bagian hukum, dan setelah selesai kembali lagi pada Bapperda. Iya. Ya, hasil evaluasi dari bagian hukum provinsi dikembalikan pada kami Bapperda untuk kita sesuaikan lagi. Dengan kita mungkin kalau masih ada pansus ya kita memanggil pansus. Kalau sudah tidak ada pansus menjadi kewenangan Bapperda untuk merubah atau merevisi atau menyempurnakan hasil evaluasi dengan pansus yang sudah dibahas oleh teman-teman itu. Gitu, Mbak. Perjalanan yang sangat panjang sangat ya, panjang Pak ya. sekali. Perjalanan sangat panjang dan pada tahun ini ada 11 raperda yang masih harus dibahas begitu ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda. Tetap bersama kami di Metro News Dialog. Dipersembahkan oleh